Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu membiasakan hidup bersih ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai mengentri data. Setelah minggu yang lalu kalian berkenalan dengan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, maka pada pembelajaran kali ini kita akan bekerja menggunakan spreadsheet. Nah, kemarin kalian sudah berkenalan mengenai program aplikasi pengolah angka. Di antaranya ada Lotus 123, kemudian ada Kspread, ada macam-macam ya, tapi paling banyak yang digunakan adalah yang paling terkenal yaitu Microsoft Office Excel. Itu karena dirasa paling mudah dan paling familiar untuk digunakan. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita mulai bekerja menggunakan aplikasi Excel, kita akan mempelajari mengenai apa itu mengentri data. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian nanti setelah mempelajari materi ini mengerti tentang pengertian data, kemudian bisa mengidentifikasi karakter data, dan yang ketiga mengolah data dengan benar. Pengertian dari data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah keterangan yang benar dan nyata untuk dijadikan bahan kajian. Nah, data ini dapat berupa angka, kemudian huruf, simbol, suara, maupun gambar yang digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu konsep. Kemudian, karakter data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada data alfanumerik atau data yang berupa teks. Itu bisa berupa huruf dari A sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9, dan simbol-simbol. Kemudian karakter data yang kedua itu data yang berupa angka. Misalnya angka 0 sampai 9, kemudian waktu dan tanggal. Sementara untuk yang ketiga, data formula atau data rumus. Itu bisa berupa perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi formula lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat data. Yang pertama adalah memperbaiki data. Langkah-langkahnya yaitu letakkan pointer pada sel yang diinginkan. Kemudian tekan tombol F2 atau klik pada formula barnya dan kita perbaiki data yang salah. Nah, saya mempunyai data seperti ini misalnya. Pada sel B3 ini ya, ini sel B3 itu artinya adalah kolom B baris ke-3. Nah, di name box-nya ini akan muncul keterangan bahwa sel yang aktif ada di sel B3. Ini sebenarnya salah, bukan sewa dibayar di muka, tetapi harusnya pendapatan dibayar di muka. Agar ini bisa kita perbaiki, langkahnya adalah kita klik di formula barnya. Nah, ini namanya formula bar. Digunakan untuk apa kemarin? Menuliskan formula. Nah, ini harusnya bukan sewa, tetapi pendapatan. Maka caranya adalah kita blok aja tulisan yang salah, kemudian kita ganti pendapatan. Nah, sekarang sudah berganti menjadi pendapatan dibayar di muka. Ini cara untuk memperbaiki data. Nanti kalian coba di rumah bagaimana cara untuk mengoperasikan memperbaiki data. Oke, untuk selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana menyalin data. Misalnya
kita menyalin data itu bisa dengan dua cara, melalui antar sel dan antar sheet. Antar sel itu artinya adalah misalnya dari sel B3 kita ganti ke sel E5. Kalau antar sheet, di sini ada tulisan sheet 1 akan kita ganti ke sheet 2. Nah, sekarang kita pelajari satu per satu terlebih dahulu. Untuk menyalin antar sel itu ada langkahnya. Yang pertama kita blok sel yang akan kita salin. Kita blok, caranya adalah klik selnya, kemudian klik kanan mouse kita, kemudian klik copy, kita letakkan ke sel yang kita inginkan, misalnya di E5. Kita pindahkan pointernya ke sel E5, klik kanan lagi, kemudian paste. Nah, akhirnya ada muncul kopian di sel yang lain. Sudah jelas ya? Nah, bagaimana kalau yang untuk antar sheet tadi? Antar sheet caranya adalah kita blok antar sheet, blok data di sheet yang akan disalin, kemudian klik kanan, pilih copy dan klik sheet tujuan. Nah, jadi seperti ini. Kita klik yang akan kita copy. Misalnya kita copy dari A1 sampai G6, dari rank A1 sampai G6. Di blok, kemudian klik kanan, copy, kita klik sheetnya, taruh di sel A1, klik kanan, paste. Nah, jadi antara sheet 1 dengan sheet 2 sudah sama hasilnya. Nih. Nah, tandanya kalau kita ingin mengcopy itu ada garis yang putus-putus berjalan seperti ini. Oke, sudah jelas anak-anak? Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, yang C, yaitu bagaimana kita mau memformat data. Untuk memformat data, langkahnya adalah blok data yang akan diformat. Kemudian ada berbagai pilihan. Contohnya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Misalnya saya mempunyai data seperti ini. Kemeja. Kemudian nama produk. Kemudian di sel B saya isikan harga. Kemudian sudah ini aja ya. Ini kemeja. Kemudian ini ada celana. Harganya di sini saya isi kemejanya 50.000. Kemudian celananya 25.000 misalnya ya. Nah, ini ingin saya format agar menjadi bagus, agar ini kan kepotong ya tulisannya, biar tidak terpotong, langkahnya adalah dilebarkan kolomnya. Caranya kita taruh pointernya di antara A dan B, kemudian kita geser ke kanan. Kalau geser ke kiri itu menciutkan kolom, kalau geser ke kanan itu melebarkan kolom. Nah, kemudian yang di sini juga kita lebarkan. Biar ini namanya ini ada di tengah, kita blok, kemudian kita klik center. Nih. Biar hitam kita kasih bold. Terus agar ini ada garisnya kita pilih border, kita ambil yang all border. Nah, sekarang ada tampilannya, ada garisnya. Nah, kemudian kita akan menformat harga di sini biar menjadi rupiah. Caranya seperti apa? Kita blok dua-duanya ini, blok yang ingin
sel yang ingin kita format. Nah, di sini ada tulisan general. Number format di sini ada tulisan general. Kita klik yang tanda panahnya ini. Nah, di sini ada pilihan apakah berupa number atau currency. Currency itu adalah lambang mata uang, di mana lambang mata uang ini antara negara masing-masing ya. Kalau kita di Indonesia ya rupiah, kalau misalnya dengan dolar ya kita klik dolar. Nah, kemudian kalau yang accounting di sini kan ada dua, currency dengan accounting. Kalau currency ini memformat angka menjadi sesuai dengan mata uang suatu negara. Kalau accounting ini berdasarkan aturan akuntansi. Kalian bisa memilih ini currency atau memilih accounting seperti ini, terserah. Kalau kita karena akuntansi ya, kita gunakan yang accounting saja. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Atau kalian misalnya ini bukan harga ya, kalian ingin berupa angka. Nah, jadi kalau angka seperti ini. Kalau kalian ingin berupa time misalnya, nah susunannya seperti ini. Nah, karena ini kita menggunakan harga, berarti kita pilih yang accounting atau currency. Kita pilih accounting aja. Nah, jadi otomatis akan berubah sendiri sesuai dengan penulisan angka rupiah. Belakang sini, belakang angka ini kita bisa menambahkan desimalnya. Nah, misalnya seperti ini. Biasanya kan kalau kita menulis harga itu seperti ini ya, 50.000, 50 Rp 50.000,00. Nah, itu dari sini. Atau kalau kita tidak mau memakai 00-nya ya kita tinggal mengkurangkan yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengganti, menambah, dan menghapus lembar kerja. Yang pertama mengganti nama sheet. Yang pertama adalah langkahnya klik ganda pada sheet yang ingin diganti namanya sehingga sheet tersebut menjadi tebal. Kemudian kita ketikkan nama sheet yang baru. Nah, langkahnya seperti ini. Perhatikan di sini ada tulisan sheet 1. Misalnya akan kita ganti namanya menjadi latihan. Nah, langkahnya adalah ulang ya. Tadi di sini tulisannya kan sheet 1 seperti ini ya. Nah, untuk langkah mengganti sheetnya adalah tinggal kita klik 2 kali pada tulisan sheet 1 ini sehingga terblok seperti ini. Nah, ini terblok semua. Kemudian tinggal kita ketikkan, misalnya akan kita ganti latihan. Nah, seperti ini. Sudah jelas ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana menambah sheet. Nah, untuk menambah sheet kita bisa menggunakan langkah yang cepat, yaitu dengan klik tanda plus di samping tulisan sheet 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kan ada tanda plus. Kita tinggal klik 1 kali. Nah, maka akan muncul sheet baru. Atau kalau tidak, kita klik di sheet 1 atau sheet 2 yang kita akan menambah sheet berapa. Nah, kemudian klik kanan ya, akan muncul seperti ini. Kita tambah insert atau kita klik insert. Kemudian kita pilih worksheet. Oke. Nah, jadi akan muncul sheet selanjutnya, sheet 4 dan seterusnya. Tuh, jelas ya? Oke, selanjutnya menghapus sheet. Nah, bagaimana cara menghapus sheet? Caranya adalah
kita hapus. Misalnya saya ingin menghapus sheet 4. Kita klik sheet ini, kemudian kita skip ya, kita klik sheet 4, kemudian kita klik delete. Nah, jadi sheet 4 hilang. Kita ingin menghilangkan lagi sheet 3, kita klik sheet 3 nya, klik kanan satu kali aja, kemudian delete. Nah, hilang kan? Misalnya sheet 2 saya hilangkan juga. Caranya tadi klik kanan, muncul seperti ini di mouse-nya ya, mouse diklik kanan kemudian delete. Nah, seperti itu. Sudah jelas anak-anak? Nah, mungkin sampai di sini aja untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian untuk ke depannya. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Kalau masih kurang jelas, boleh bertanya melalui forum diskusi di Discord atau bisa WA ke grup mata pelajaran. Oke anak-anak, sampai sekian dulu pelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.